Ya, pertanyaan pertama, ya izin bertanya Ustadz, tentang orang yang niatnya ingin hijrah tapi qadarullah ternyata salah terjerumus dalam syubhat. Kalau seperti ini bagaimana pertanggungjawabannya kelak di akhirat? Dan apakah seperti ini berarti Allah sudah mentakdirkan untuknya tidak memberikan hidayah pada orang tersebut? Baik. Jemaah sekalian, kalau kita bicara takdir, maka harus diyakini setiap muslim segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah ditulis, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tapi bersamaan dengan itu, Allah pun memerintahkan kepada manusia untuk beramal. Dan kita nggak boleh beralasan takdir, lalu kita memilih jalan kesesatan. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah juga menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk memilih. Kita memilih jalan yang benar dan jalan yang menyimpang. Itu ada kemampuan kita untuk memilih, walaupun kemampuan kita itu nggak keluar sama sekali dari takdir Allah. Tetapi kita bukan seperti wayang yang digerakkan oleh Allah, yang nggak punya pilihan sama sekali. Kita diberikan pilihan, faman syaa falyu'min, faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Kata Allah, siapa yang berkehendak untuk beriman, silakan beriman. Siapa yang berkehendak untuk kafir, silakan kafir. Ini maksudnya bukan boleh kafir, tidak. Tapi menjelaskan kepada kita, orang yang beriman dan orang yang kafir, orang yang taat dan orang yang berbuat maksiat, padanya ada pilihan dia sendiri. Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk memilih. Dia tidak seperti wayang yang dipaksa oleh Allah. Makanya jamaah sekalian, dalam syariat, kalau seseorang itu melakukan dosa dan bukan pilihan dia, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Contohnya karena dia lupa. Dia sedang berpuasa, dia lupa makan dan minum. Dia tidak sengaja. Bukan dia pilih dalam keadaan sengaja. Atau dia dipaksa. Jadi ada orang yang sedang puasa, lalu dipaksa oleh orang lain dengan kekuatan yang besar, dia nggak bisa melawan, sehingga dia minum atau masuk minuman ke dalam kerongkongannya. Maka dia tidak berdosa, bahkan puasanya nggak batal. Bahkan puasanya tidak batal. Ya, atau seorang istri lagi puasa dipaksa oleh suaminya berhubungan badan. Istrinya nggak kuat untuk melawan. Maka yang berdosa hanya suaminya. Karena suaminya yang memaksa. Istrinya nggak berdosa, bahkan tidak batal puasanya. Jadi, kita itu dihitung berpahala atau berdosa ketika kita memilih. Maka manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Baik. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau dia nggak sengaja? Jadi dia terjerumus dalam penyimpangan karena ketidaktahuan. Andai dia tahu itu salah, tentu dia akan tinggalkan. Maka jemaah sekalian, orang yang tidak sengaja terjerumus dalam berbagai penyimpangan atau dosa, secara garis besar ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia sengaja nggak mau belajar. Kenapa dia terjerumus dalam dosa itu? Karena dia nggak mau belajar, sehingga dia tidak kenal mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Dia nggak mau belajar. Atau bahkan dia sudah diingatkan, ya akhi, itu jalan penyimpangan. Dia sudah paham, tapi dia masih mengikutinya. Maka orang seperti inilah yang mendapatkan dosa tidak diberi udzur. Sedangkan orang yang berusaha mencari kebenaran, namun dia belum ketemu orang yang menyampaikan kebenaran kepadanya. Yang dia ketemu malah ustadz-ustadz yang menyampaikan syubhat. Maka orang seperti ini semoga dia mendapatkan udzur karena dia termasuk dalam ayat Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami tersalah. Tersalah di sini termasuk dia tidak mengetahui bahwa itu adalah dosa. Padahal dia berusaha belajar. Dia mencari kebenaran, tapi belum ketemu orang yang menjelaskan bahwa itu adalah termasuk kesalahan. Maka dalam hadis qudsi Allah telah mengatakan, "Na'am, saya maafkan, saya tidak akan mengazab." Baik, barangkali demikian jemaah sekalian, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan lain silahkan.